ada dua cara, paling tidak di Indonesia ya, yang dikenal dengan kemiskinan itu. Yang pertama itu kemiskinan hanya dilihat dari pendapatan, kadang disebut pengeluaran. Yang kedua, kemiskinan dilihat dari aset, yang tadi disampaikan oleh Gus Khotib tentang rumahnya, atapnya dari beton dan sebagainya, itu kemiskinan berbasis aset. Di Indonesia itu sejak tahun 70-an BPS itu kalau mengukur garis kemiskinan berbasis pada pendapatan, Gus. Jadi, dan karena dia selalu survei, dan surveinya itu waktu itu paling bisa menjelaskan kondisi nasional dan provinsi. Kalau sekarang sampai ke kabupaten, maka pendekatan BPS itu disebut kemiskinan makro. Kemudian di tahun 2005 itu mulai ada pengisian daftar keluarga miskin menurut aset tadi. Jadi ada dua data kemiskinan di Indonesia selama ini, yaitu berbasis makro BPS dan berbasis mikro PPLS, yang kemudian berkembang menjadi basis data terpadu BDT, lalu sekarang menjadi DTKS itu. Nah, menyadari itu, maka SDG Desa itu menyiapkan dua jenis isian. Jadi di SDG Desa itu ada isian mengenai pendapatan dan ada isian mengenai aset. Jadi kalau kita melihat kuesionernya itu, kuesioner keluarga ada isian mengenai aset, di kuesioner individu ada isian mengenai pendapatan. Pada bulan Agustus, ketika Gus Halim menyampaikan data SDG Desa untuk kemiskinan ekstrim, itu disusun menurut aset. Jadi yang jendelanya, yang dindingnya dan sebagainya. Kemudian pada bulan September diputuskan bahwa karena nanti dibandingkan antar negara, sementara secara global itu kemiskinan diukur dari garis kemiskinan, artinya pendapatan, maka kemudian diubah bahwa kemiskinan ekstrim itu hitungannya adalah dari berapa pendapatan, yang sekitar 12.000 per orang per hari kalau kondisinya. Beda masing-masing kabupaten. Jadi apa risikonya? Risikonya yang tadi terjadi di lapangan, bahwa bisa saja nanti yang dicek jangan rumahnya, Gus, tapi yang dicek adalah kuesioner pendapatannya. Kalau pendapatan rata-rata di keluarga itu ya dari 12.000 per orang per hari, atau sekitar 304 ya, kalau 3 ya, pokoknya 12.000 per orang per hari. Itu akan masuk kemiskinan ekstrim. Dalam kondisi COVID, sebetulnya memang kemiskinan berbasis pendapatan itu lebih cocok daripada berbasis aset. Seperti biasa, karena berbasis aset itu sering kalau orang jatuh miskin menjual asetnya lebih sulit, tapi pendapatannya sudah terlanjur turun. Itu Gus Khotib. Jadi perubahan cara mengukurnya dari aset menjadi pendapatan. Karena itu yang diputuskan dalam rakor Bapak Wakil Presiden bahwa kemiskinannya berbasis itu. Makanya satu temuan yang sebetulnya menarik adalah bahwa SDG Desa bisa digunakan untuk mengukur kemiskinan makro maupun kemiskinan mikro, dan dua-duanya by name by address. Jadi kalau memang ada yang mencurigakan seperti itu, tolong dicek di bagian kuesioner itu pendapatannya, Gus.